Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin membahas salah satu pertanyaan yang masuk mengenai perbedaan antara kewibawaan atau wibawa, baru karismatik atau karisma gitu, dan pengasihan. Nah, dari ketiga itu nanti akan BFC bahas mengenai perbedaannya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di Babah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan membahas pertanyaan yang masuk mengenai wibawa, karisma, dan pengasihan, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, bertanya, atau mungkin menceritakan pengalaman-pengalamannya di dunia gaib, silahkan DM dan follow IG-nya BFC di babah_fahmi 18. Nanti ada di bawah layar. Nah, kita lanjut ke pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai wibawa, karisma, dan pengasihan. Nah, sebetulnya ini mungkin maksud dari sahabat kita ini bertanya tentang mungkin ada kaitannya dengan manfaat khodam pendamping gitu, ataupun amalan, dan biasanya amalan juga ada gitu yang energinya ataupun sosoknya gitu yang menjaga. Dan setiap amalan, setiap mungkin sosok gaib ataupun bisa dibilang khodam itu ada manfaatnya lagi, itu bilangan atas izin Allah gitu. Dan dia mungkin sahabat kita ini sedikit mungkin ya pengen memahami lebih dalam tentang wibawa, karisma, dan pengasihan. Nah, dan itu apa perbedaannya gitu. Jadi kalau secara umumnya gitu, wibawa pastinya yang kita bisa bilang secara zahirnya terlihat mungkin dari sosok seseorang. Misalnya sahabat BFC melihat BFC nih, sosok BFC berwibawa, mungkin terlihat dari cara kepemimpinan, dari cara tindakan, mungkin disiplinnya, cara BFC menjalankan suatu sistem, misalnya sistem di rumah tangga ataupun sistem di pekerjaan itu, dengan isinya bagaimana sih cara menghadapi mungkin ya suatu kejadian, tindakan-tindakan itu. Wibawa itu akan nampak mungkin dari kedisiplinan dan ketegasan seseorang gitu. Dan itu memang ya wibawa itu saya terlihat secara awamnya atau secara orang-orang biasa melihat seseorang itu ya dia terlihat melihat itu segan. Ketika BFC melihat mungkin sosok guru ataupun sosok yang lebih tua
Kalau memang pun dia memang mempunyai keahlian spiritual, mungkin terlihatnya akan kita ingin berbicaranya tuh mungkin agak ada rasa segan dan ada rasa mungkin ya bisa dibilang takut juga ada gitu. Karena energi yang ada pada dirinya ataupun pendamping itu lebih besar gitu. Karena juga pengalamannya lebih dari BFC lah gitu. Jadi terlihatnya dia lebih berwibawa, terpancar lah kewibawaannya. Dan karisma itu identik lebih kepada daya tarik seseorang terhadap orang yang ada di lingkungannya. Misalnya BFC di kampung BFC ini atau di desa BFC ini banyak orang yang mungkin menyukai gitu kan, menyukai dalam arti mungkin dari cara tutur kata, tindakan terhadap orang-orang sekitar, sosialisasinya sikap sosialnya terhadap masyarakat gimana gitu. Baru inisiatifnya terhadap tetangga gimana. Jadi ketika semua itu bisa dibilang baik dan memang diterima oleh masyarakat, maka masyarakat akan menyukai sosok ataupun karakter yang ada pada BFC gitu. Jadi dia ada lebih identik ketertarikan gitu. Ketertarikan ini bisa juga ya bukan berarti suka atau pengen memiliki atau gimana, tapi identiknya itu senang lah gitu. Senang dalam arti dia positif lah ya, dalam arti wah pengen, misalnya dia orang tua ada anak, pengen lah anaknya itu mungkin nantinya seperti BFC ataupun seperti orang-orang yang alim gitu atau soleh gitu. Ketika melihat seseorang tuh pengen sih anakku nanti besarnya seperti ini. Karena ketika melihat orang atau yang karismatiknya tinggi, kita akan mengucapkan di dalam batin tanpa sengaja pasti bagus sekali orang ini, ya mudah-mudahan anakku nanti seperti itu gitu. Nah, jadi ke arah sana dia. Sedangkan pengasihan ini biasanya identik dia akan timbul rasa seseorang itu terhadap kita tidak tega ketika ingin menjahati, melihat wajah dan diri kita itu niat jahatnya itu luntur gitu, tidak jadi dilakukannya. Nah, bahkan ketika kita mengalami kesusahan, banyak orang yang insya Allah me, menyampaikan ataupun memberi kita bantuan gitu. Bantuan dalam arti ya bisa itu doa, bisa itu support, bisa itu materi, banyak hal. Bukan mesti harus materi aja, tapi banyak hal yang bisa dijadikan tanda orang itu peduli sama kita. Jadi ketika pengasihan ini aktif ataupun memang ada amalan ataupun khodam itu, maka orang akan peduli gitu. Peduli terhadap apa yang kita alami. Bahkan dia bisa ketika ya sering tuh sih terjadi di lapangan ketika baru kenal, tapi karena mungkin ada energi seperti itu atas izin Allah gitu kan. Ketika kita di tengah jalan mengalami kesusahan, maka ada inisiatif orang-orang yang di sekitar itu menolong, membantu. Nah, karena orang-orang yang melihat kita tuh yakin bahwasanya kita bukan orang yang jahat, bahwasanya kita ini bukan orang yang memang ingin menipu atau gimana. Kadang ada kan modus-modus penipuan dengan cara mungkin ya memasang muka kasihan, memasang muka melas gitu. Sehingga orang merasa kasihan dan memang ya tertipu gitu. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi wibawa, karisma, pengasihan secara umum ya bisa dibilang ada persamaan tapi memang banyak perbedaan. Dan wibawa identik ya dengan mungkin ketegasan, kedisiplinan ataupun seseorang yang menjalankan peraturan-peraturan itu tanpa adanya
basa-basi ataupun neko-neko, tegas ya. Jadi sehingga kesannya orang itu berwibawa. Lalu karismatik maka ada daya tarik yang tinggi gitu terhadap masyarakat lingkungan, dan pengasihan itu identik dengan eh, kepedulian seseorang terhadap kita nantinya. Nah, tapi yang diingat ataupun yang digarisbawahi ke semua itu adalah atas izin Allah. Tidak ada di dunia ini yang terjadi tanpa seizinnya. Jadi tetap kita garis bawahi, kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah makhluk yang istilahnya kuat, tapi kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita hanya hamba Allah yang tidak berdaya, hampa bisa dibilang. Tapi dengan adanya Allah di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, hidup dia gitu kan. Nah, karena kedekatan diri kita kepada Allah, sehingga hidup ini lebih berwarna dan selalu merasa bersyukur di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi itu saja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.